Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haider Musa. Saya Muhammad Azga Fahri. Sebagai review evaluasi belakang beliau tentang itu semua. Gitu kan? Yang dilakukan oleh Bawaslu, walau dugaan pelanggaran, kita nggak bisa menindak seperti itu. Jadi yang punya wewenang untuk menindak pelanggaran di desa itu siapa? Nah itulah yang kemudian kalau kita buka di dalam pemilu mungkin KPU lah penyelenggara pemilu kan harusnya mindset ngomonginnya pemilu nggak sampai ke pilkada. Ya itu berarti Karena gini bang, orang-orang otomatis kan sebenarnya seperti 2024 itu memang tersebut fungsi tugas BPD, pemerintahan termasuk pemerintah desa. Nah kalau dalam kinerja makanya kalau kita samakan antara pemilu dengan Kades ini jauh gitu. Nah di sini si sudah jangan sampai masyarakat Indonesia dipecah belah. Betul. Tentang pilkades kita akan Kan misalkan minta data ke desa, kemudian kita lakukan penelitian, turun ke masyarakat, ada pasalnya terkait larangan, partai politik dilarang begini-begini, sanksinya begini-begini. jangan yang bendera-bendera. Dan nanti isu itu akan dimasukkan ke dalam revisi itu atau tidak, ini yang masih karena Mau jujur sudah ketok palu lah. Jadi, kalau bicara laporan ini kan ada terlapor, ada pelapor dan ada terlapor. Nah, Oke, karena masyarakat kita lagi keturunan polisi sekali. mungkin Indonesia itu sangat mengedepankan demokrasi. Berdemokrasi itu ada cara dan aturannya sendiri-sendiri. Bicara memenangkan calon kita misalkan, Apa kita dulu? Masyarakat masyarakat menantikan, Iya. menantikan episode selanjutnya karena emang banyak sekali yang diskusi di situasi ini. Sekarang baru penanganan pelanggaran, nanti ada pengawasan, nanti ada macam-macam. Makanya jangan lupa nonton terus Koasi. Koasi pengawasan partisipasi. demokrasi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. warga Kabupaten Bekasi, selamat datang dalam program Koasi. Apa itu koasi, Mas? Kompas Pengawasan Pemilu. Nah, mungkin di sini senang sekali ya Bang. Kita di sini saya sebagai mungkin hostnya, saya Haider Musa. Saya ditemani dengan Bang Saya Muhammad Azga Fahri selaku staf divisi penanganan pelanggaran dan data informasi. Kali ini kita akan ngobrol bersama komisioner anggota Bawaslu Bekasi, yaitu Bapak Khairuddin. Jadi beliau ini adalah komisioner Bawaslu Bekasi yang membidangi divisi penanganan pelanggaran. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang tahapan pemilu yang masih jauh, artinya kita membahas non tahapan. Kemudian kita akan membahas apa lagi, Mus? yang mungkin nanti ketika tahapan itu sebagai review evaluasi ke belakangnya seperti apa. Mungkin juga nanti kita selingi karena di Kabupaten Bekasi ini sedang ramai tentang pencalonan kepala desa. Ya mungkin kita akan sedikit ada pandangan dari Kordif kita yang satu ini terkait kepala desa seperti apa ya, calon kepala desa. Nah mungkin sebelum masuk ke pembahasan nih Bang, kita mungkin lebih kenal dulu nih Bang. Bang Khairuddin ini gimana Bang? Mungkin ada perkenalan dulu dari Abang. Saya persilahkan. ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Khairuddin, anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi, koordinator divisi penanganan pelanggaran data dan informasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa anggota Bawaslu terdiri dari 5 ketua merangkap anggota dan 4 anggota. Masing-masing ada divisi yang dikoordinatorin. Nah, salah satunya adalah koordinator divisi penanganan pelanggaran data dan informasi. Nah, itu saya. Demikian. Luar biasa sekali ya, sahabat-sahabat. Setidaknya ini memang bagaimana POV seorang Bapak Kordif, Bapak Khairuddin ini menyikapi atau setidaknya ada beberapa hal yang sudah dijelaskan Bang Aska tadi
tahapan, non tahapan, terus PPID, isu politik dan sebagainya. Nanti bagaimana POV beliau atau setidaknya bagaimana tanggapan beliau tentang itu semua. Mungkin Bang Aska ada pertanyaan pertama mungkin buat Bang Hoirudin. Karena sekarang di Kabupaten Bekasi ini lagi musimnya Pilkades, maka kita akan coba masuk pertanyaan di Pilkades itu. Sejauh mana POV Bawaslu dalam hal mencermati adanya pelanggaran-pelanggaran yang ada di Pilkades, Bang? Apakah itu menjadi ranah kita sebagai Bawaslu pengawas pemilu? Apakah memang itu terpisah gitu, Bang? Penanganan pelanggarannya? Ya, sebelum kita membahas pertanyaan, menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan Bang Aska, yang pertama, demokrasi itu memang suatu amanah dari Undang-Undang Dasar bahwa kedaulatan rakyat prinsipnya ada di tangan rakyat. Bagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1. Gitu kan. Nah, inilah yang kemudian kalau kita turunkan sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu salah satu sebagai penyelenggara pemilu, kebetulan memang kita diamanahkan dalam undang-undang pemilu bahwa tugas, wewenang, dan kewajiban kita hanya dalam kepemiluan dan mentoknya itu hanya di pemilihan kepala daerah. Sementara dalam berbicara demokrasi ini kan sampai ke lini bawah, desa dalam konteksnya, karena di kabupaten kita masih mengenal yang namanya desa ya, yang di dalamnya ada kepala desa yang secara demokratis dia dipilih oleh masyarakat. Terkait dengan masalah wewenang dan kewajiban yang dilakukan oleh Bawaslu, walaupun memang dalam tadi pertanyaannya itu sejauh mana tanggapan Bawaslu terhadap kontestasi demokrasi yang dilaksanakan di desa, secara prinsipil memang kita nggak memiliki kewenangan demikian sampai ke tingkat desa. Namun ada beberapa hal kalau kita bicara demokrasi, ketika ada kejadian-kejadian yang tadi dicontohkan, itu memang kalau di dalam pemilihan kepala desa tidak ada aturan seperti sedetail pemilu maupun pemilihan kepala desa. Sehingga ketika kejadian-kejadian yang ada, contoh misalkan manipolitik di dalam pemilihan kepala desa, itu tidak ada sanksi yang tegas dalam konteks siapa yang memiliki kewenangan itu dalam menindaknya, seperti itu. Nah, inilah yang kemudian sangat disayangkan. Bicara demokrasi ini kan harusnya sampai diatur sedemikian rupa detailnya ke bawah gitu ya. Nah, sejauh ini memang berbeda dengan pemilu dan pemilihan kepala daerah, bahwa aturan-aturan yang dibuat itu detail. Contoh misalnya di dalam pemilu, di dalam undang-undangnya itu ada larangan dan ada sanksinya, gitu kan. Contoh misalkan setiap orang yang dengan sengaja merusak atau merobek atau mengganggu berjalannya pemilu itu ada sanksinya. Seperti itu. Pilkades nggak ada. Nah, inilah yang membedakan kenapa sebegitu brutal dalam konteks pilkades ini, sampai udah nggak ada, seolah-olah nggak ada aturan mainnya gitu kan. Nah, itu tidak, kita di Bawaslu ini tidak memiliki kewenangan, sehingga ketika melihat dugaan-dugaan pelanggaran kita nggak bisa menindak seperti itu. Berarti yang punya wewenang untuk menindak pelanggaran di desa itu siapa, Bang, kira-kira? Nah, itulah yang kemudian kalau kita buka di dalam Undang-Undang Desa, kemudian PP 16 tahun 2026, itu memang tidak disebutkan secara tersirat bahwa ada petugas yang khusus melakukan penindakan dugaan-dugaan pelanggaran. Bahkan turunannya sampai ke Permendagri 110, kemudian Permendagri perubahannya gitu kan 48, kemudian juga sampai turunannya peraturan bupati, itu tidak ada spesifik terkait masalah penindak gitu kan, dalam konteks penanganan pelanggaran ketika terjadi dugaan-dugaan pelanggaran. Yang tersebut itu hanya panitia melaksanakan. Kalau dalam konteks penyelenggaraan pemilu mungkin KPU lah gitu kan, KPU, sementara pengawasnya nggak ada gitu kan, dia hanya panitia teknis saja. Berarti rawan dong, Bang. Nah, betul Bang Musa. Nah, maksudnya kan
dari kerawanan itu Bawaslu sendiri bisa nggak sih Bang, maksudnya ke pemerintah daerah ataupun ke petugas yang memang punya peran untuk pilkades ini setidaknya untuk mengarahkan Ya. atau memberikan apa namanya sugesti Sosialisasi bahwa lah, sosialisasi dan sebagainya bahwa ternyata pemilihan kepala desa ini lebih parah, untuk maksudnya lebih parahnya lebih banyak Lebih ini barbar, ya lebih barbar. lebih barbar dari pemilu itu sendiri gitu. Begini ya, karena kita memiliki undang-undang yang berbeda. Ya. Kalau kita bicara desa, otomatis pakai undang-undang desa. Kalau kita bicara masalah pemilu, pakai undang-undang pemilu. Nah, undang-undang desa sebenarnya mengamanahkan kepada Pemda, pemerintah daerah, agar dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang sifatnya demokratis itu diatur sedemikian rupa. Nah, namun demikian, kita dalam konteks penyelenggara pemilu kan harusnya mindsetnya Pemda itu walaupun kita nggak memiliki kewenangan, ada sifat komunikatif ya. Ya bahasa tanda kutipnya kayak sejenis konsultasi ini bagaimana. Dalam konteks teknisnya otomatis KPU, dalam konteks penanganan pelanggaran, pengawasannya ada di Bawaslu. Nah, harusnya dalam konteks komunikasi itu berjalan searah. Tapi faktanya sejauh ini Pemda berjalan sendiri. Nah, sementara kita nggak memiliki kewenangan juga nggak bisa mengajukan secara komunikatif gitu kan. Toh pada prinsipnya kita nggak pernah dilibatkan misalnya gitu kan. Ya minimal kan seharusnya dalam pendidikan demokrasi oke. Tapi kita fokus ngomonginnya pemilu, nggak sampai ke pilkades. Karena kan menjadi anomali sebenarnya Bang, ketika di pilkades itu dalam tanda kutip barbar dalam hal money politik, nanti akan berimbas ke masyarakat sebenarnya kan Bang. Betul. Jadi ketika orang sudah wayahnya atau waktunya pemilihan, ya udah warna duit nih. Jadi ketika pemilu, masyarakat seperti itu. Kalau ukurnya itu ada pilkada saya gue dapat duit, bisa Ya. Bu. Pemilu masa enggak? Akhirnya kita sebagai Bawaslu juga agak kerepotan kalau tidak menangani itu dari tingkatan paling dasar pemilihan itu pilkada. Karena gini Bang, orang-orang awam itu mandang kita itu sebagai ya ketika memang ada pemilihan ya Bawaslu. KPU ada Bawaslu. Ya. Seperti itu. Makanya kalau menurut Abang nih ya dari hal-hal seperti itu, ada nggak sih masukan yang memang ya untuk masyarakat nih yang nonton kita nih, ya. seperti apa sih Bang? Ya. Begini. Walaupun memang kita hari ini sedang tidak melaksanakan tahapan pemilu, namun kita diberikan tugas kepada kepada warga atau masyarakat khususnya Kabupaten Bekasi. Kalau di Bawaslu ada istilah pengawasan partisipatif, gitu kan. Nah, dalam rangka mengawal demokrasi ini, kita juga mensosialisasikan minimal kepada pemilih pemula. Contoh misalkan kita berkomunikasi ke sekolah untuk kita bisa hadir, bisa menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi kepada murid-murid, gitu kan. Nah, sifatnya kita hanya sosialisasi aja, gitu kan. Cuman karena berhubung kita sekarang masih masuknya tahapan pemilu, sifatnya ya ala kadarnya, gitu kan. Ya kita hanya bisa melaksanakan pemahaman demokrasi kepada pemilih pemula, kemudian kelompok-kelompok masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan pilkades yang hari ini kan yang tadi disampaikan, sebenarnya mindset itu terbentuk, mindset demokrasi itu sebenarnya udah dibentuk dari bawah, gitu kan. Nah, inilah yang kemudian menjadi ya bahasa kasarnya kita di lain sisi sebagai penyelenggara pemilu ketika melaksanakan pemilu seolah-olah kita jadi kayak kewalahan yang tadi Bang Aska sampaikan, gitu kan. Karena memang seolah-olah sudah terdidik dari awal, gitu kan, dari bawah, bahwa mindset masyarakat hari ini adalah yang penting ada duit, gitu kan. Seperti itu. Tapi kita sudah selalu melaksanakan sosialisasi terkait pemahaman demokrasi. Masuk dalam pencegahan kita ya. Betul. Tapi bisa nggak sih Bang, dalam arti Bawaslu ini mengusulkan ke stakeholder ya untuk melakukan pengawasan sampai ke tahap pilkades? Ini sebenarnya yang tadi saya sampaikan ya, bahwa harusnya kan pemerintah daerah karena memang tahu dalam konteks pelaksanaan demokrasi pemilu maupun pilkada ini kan dilaksanakan oleh KPU dan ada Bawaslu, gitu kan. Seharusnya minimal walaupun dia nggak konsultasi dengan dua penyelenggara ini, minimal dia sudah membaca peta-peta itu, gitu kan. Dia bentuklah namanya panitia, kemudian dia bentuklah namanya pengawas. Nah, sejauh ini kan faktanya di lapangan itu kecamatan itu sifatnya bukan pengawas,
tapi hanya pemantau. Ya minimal berarti kan agar berjalannya kondusif lah. Cuman kan dalam pelaksanaannya ini kan harusnya terpisah, ada pengawas, gitu kan. Nah inilah yang mungkin tanda kutip menurut saya yang terlewati dari pemerintahan daerah, gitu kan. Apalagi kalau seandainya kita mengacu kepada pilkades ini kan rentan ya terhadap konflik-konflik horizontal maupun internal, gitu kan. Bahkan ya hari ini misalkan pilkades itu keluarga, dalam satu keluarga belum tentu sama itu pemilihan. Karena Gitu kan? ya politik terdekat kita itu. Betul. Nah, tadi kan abang udah menjelasin kan terkait apa namanya, terkait hal-hal seperti apa, stakeholder seperti apa kan. Cuma gini bang, kemarin kan kita baru nih BPD itu baru dilantik bang. Betul. Nah, BPD itu punya nggak sih peran Pengawasan. pengawasannya bang di untuk pilkades ini bang? Karena kan kalau ketika BPD ini dibentuk, ya otomatis kan sebenarnya seperti apa tuh secara pengawasannya harusnya kan di situ. Nah, Ya. apakah menurut abang gimana tuh? Apalagi baru dilantik ya kemarin. Oke. Berapa tuh ya? Ini kita kembali lagi kepada aturan mainnya ya. Kalau kita BPD dengan pemerintah desa ini sebenarnya satu undang-undang, tapi turunannya itu beda. Contoh misalkan dalam satu undang-undang desa nomor 4 tahun tahun 2014, nomor 6 tahun 2014, yang terakhir dirubah itu nomor 3 tahun 2024. Itu memang tersebut fungsi tugas BPD, pemerintahan, termasuk pemerintah desa. Nah, kalau dalam kinerja memang benar melakukan pengawasan. Tapi kalau dalam pelaksanaan pilkades, BPD ini include di dalamnya sebagai panitia. Oh, iya. Nah, yang namanya include sebagai panitia teknis, nggak mungkin dia ngawasin panitia, Iya. gitu kan? Karena fungsi dia hanya ketika menjalankan roda pemerintahan. Pemerintahannya berjalan, gitu kan? Bolehlah dia melakukan pengawasan. Nah, di dalam aturan itu panitia itu dirangkap oleh BPD. Disitulah makanya kalau kita samakan antara pemilu dengan pilkades, ini jauh, gitu, jauh. Makanya kan harusnya yang tadi saya sampaikan bahwa pemerintah daerah itu harus berkaca kepada pelaksanaan pemilu maupun pilkada, gitu. Ada pelaksana teknis, ada pengawas, dan ada penindak, Iya. gitu kan? Ya, biar demokrasi itu berjalan kan, Pak? Betul. Tapi emang nggak mungkin ya, atau nanti ya bakal keluar undang-undang baru, entah itu undang-undang itu masuk ke dalam ranah pemilu yang sampai ke pilkades, atau undang-undang desa yang melibatkan Bawaslu dan KPU, mungkin nggak itu? Nggak mungkin, karena kalau bicara pemilu dan pilkada ini nuansanya politik. Yang di dalamnya itu peserta itu, kalau pemilu itu kan partai politik. Kalau pilkada itu peserta itu adalah calon yang diusulkan oleh partai politik. Sementara pemerintahan pemerintahan desa ini kan harus lepas dari unsur-unsur politik ya. Nah, ketika undang-undang tadi yang disampaikan Bang Aska ini sampai ke ranah pilkades, ini kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Kenapa? Karena pilkades adalah bagaimana menjadikan sosok kepala desa, atau bahasa kampungnya itu lurah, gitu kan. Lurah ini yang apa ya, bahasa kerennya itu dia itu bisa merangkul masyarakat warganya yang tidak dipolitisir, gitu kan. Bahkan dalam undang-undang desa itu salah satu persyaratan kepala desa itu ya dia tidak sebagai anggota partai politik dan ada pengurus. Karena menghindari konflik of interest. Betul. Nah, Bang, kita ngomongin udah pilkades ya, sampai BPD, sampai stakeholder, sampai aturannya. Nah, abang ada nggak sih pesan buat peserta nanti ini kan, Pilkades. ya, peserta pilkades gitu, atau sebagai pendukungnya, atau sebagai, kan tadi takutnya sesama keluarga saling berantem, seperti apa pesan-pesan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi nih yang masuk akan ke ranah itu? Ya. Mungkin ada nggak dari abang? Gini ya, kita ini nggak bisa menyamakan antara pemilu dan pilkades ya, atau pilkada dengan pilkades, nggak bisa, gitu kan? Karena bicara masalah pilkades ini memang langsung bersentuhan dengan warga ya, dengan warga. Makanya harapan besar kita sebagai penyelenggara pemilu maupun pilkada ini ya minimal kondusif dalam konteks ini. Silakan memainkan segala cara, karena tidak ada larangan, tidak ada sanksi, gitu kan, bahasa kasarnya. Nggak ada larangan tapi nggak ada sanksi. Cuman pakailah etika politik yang benar,
Jangan sampai ibarat kata hanya isu-isu hoax itu merusak tatanan warga, gitu kan, keguyuban, kemudian keharmonisan, hanya gara-gara isu hoax, gitu kan, yang dilayangkan oleh para tim sukses, gitu kan. Ya kalau terkait masalah yang tadi saya sampaikan, silakan menangkan calon masing-masing dengan segala cara, tapi pakai etika politik yang benar. Yang penting kondusif. Itu aja sih Jadi sebenarnya. begitu masyarakat, yang penting pemilihan pilkades ini terlaksana secara kondusif dan jangan sampai masyarakat Indonesia dipecah belah cuma gara-gara pilkades. Betul, Gitu lah kira-kira, betul, Mas. betul. Oke. Baik, itu kan sedikit tentang pilkades. Kita akan coba menanya-nanya lagi kepada Bang Khairuddin bahwa selama non tahapan ini apa aja sih yang dilakukan Bawaslu, karena di masyarakat kan banyak yang bertanya nih, kalau nggak ada pemilu Bawaslu nganggur dong. Nah, kira-kira dari tanggapan dari Bang Khairuddin gimana terkait dengan pernyataan itu? Sudah dituliskan dalam undang-undang. Undang-undang pemilu ada penyelenggara pemilu, undang-undang pilkada ada penyelenggara pemilu, yang di dalamnya ada Bawaslu. Kemudian di dalam undang-undang itu juga disebutkan tugas, wewenang, dan kewajiban kita. Nah, salah satu tugas kita yang non tahapan ini sebenarnya mengawasi berjalannya DPB, ya kan, Apa Bang DPP, Bang? data pemilih berkelanjutan. Nah, walaupun masyarakat kenalnya itu DPT gitu kan, apalagi pilkades nih, inilah pasti lagi rame tuh, viral tuh DPT. Nah, kita mengenal DPB, data pemilih berkelanjutan. Nah, kenapa ada bahasanya DPB, gitu kan? Ini memang tidak dibatasi seperti DPT. Kalau DPT ini kan ada tahapannya, karena dia akan melaksanakan pemilu, akan menyelenggarakan pilkada misalkan, ada istilah DPT. Sementara kalau DPB ini tidak dibatasi waktu sampai dengan pelaksanaan pemilu. Nah, dalam lapangannya kita bahasa kerjanya mungkin ada yang namanya kalau kita itu uji petik ya. Uji petik. Bawaslu sejauh ini melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengawasan data pemilih berkelanjutan itu, kita melakukan uji petik sebagaimana yang diperintahkan oleh Bawaslu RI, kemudian Bawaslu Provinsi, sampai dengan Bawaslu Kabupaten. Ya, di lapangan kita turun, menanyakan, misalkan minta data ke desa, kemudian kita lakukan penelitian, turun ke masyarakat, memastikan bahwa namanya masih ada dan terdaftar sebagai pemilih. Jangan sampai ketika nanti pas DPT dari nol lagi gitu kan, harus data lagi yang dilakukan oleh Pantarlih atau DPPB gitu kan. Nah, jadi sejauh ini memang kalau dalam DPB ini nggak terlalu nampak ya kerja-kerja kita ya. Nah, selain itu yang tadi saya sampaikan, selain mengawasi DPB yang dilakukan oleh KPU, kita juga melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif. Kita sering berkunjung ke kelompok-kelompok yang tanda kutip lah rentan, misalkan kayak kelompok disabilitas, kita berkunjung sambil menyampaikan pemahaman-pemahaman terkait masalah demokrasi, kemudian ke sekolah-sekolah, kita melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada pemilih pemula, gitu ya. Ya memang jujur aja tidak nampak terlihat dalam konteks kegiatan-kegiatan, tapi sejauh ini bukan bahasa kasar yang kita nggak punya gawean, gitu ya. Kita punya gawean, tapi memang tidak nampak terlihat langsung oleh masyarakat. Oh ya, masyarakat, kita punya kerjaan. Oke, Bang, selain itu dijelasin kan, sebenarnya ketika masa non tahapan ini, Bang, muncul nggak sih biasanya pelanggaran? Ada nggak sih, bisa muncul nggak sih pelanggaran tuh ketika kita masa non tahapan nih, Bang? Oke, inilah di sini yang memang harus masyarakat paham sebenarnya ya. Undang-undang pemilu itu membatasi dugaan-dugaan pelanggaran, dan maksudnya larangan dan sanksi itu sesuai dengan tahapan. Ya, contoh misalnya ini masuk tahapan pendaftaran calon peserta ya, berarti kan pendaftaran partai politik. Ada pasalnya terkait larangan, partai politik dilarang begini-begini, sanksinya begini-begini. Ya kan? Nah, bagaimana kayak model sekarang? Kalau non tahapan berarti di undang-undang itu kita kan hanya melaksanakan ya, menjalankan undang-undang. Gitu. Contoh misalkan hari ini DPB, di pasal larangan dan sanksi itu nggak ada terkait masalah DPB. Iya. Gitu kan? Data pemilih berkelanjutan itu nggak ada larangan dan sanksinya. Gitu kan, makanya kalau hari ini yang non tahapan ada dugaan pelanggaran kah, ada laporan apa enggak, ada temuan apa enggak, kita ya bahasa kasarnya
karena memang kagak ada tahapan, kita mau mengacu ke apa gitu kan? Toh pada dasarnya undang-undang yang kita laksanakan itu nggak ada aturannya, kira-kira itu. Jadi sejauh ini bicara masalah tentang tahapan, memang kita tidak memiliki kewenangan untuk menerima laporan maupun temuan yang ada kaitannya dengan pemilu maupun pilkada. Padahal banyak banget tuh ya di pinggir-pinggir jalan yang bendera-bendera. Gitu kan sebenarnya kan kalau dalam pemilu mah nggak boleh Nggak itu. boleh. Fasilitas pemerintah, fasilitas sekolah kan nggak boleh. Tempat ibadah. Ibadah. Nah, Ya. sekarang karena non tahapan jadi boleh aja tuh. Mereka. Boleh aja. Ada lagi yang mungkin Bang Aska buat Bang Oin ini luar biasa sekali. Lempar terus. Enggak, mungkin sedikit nih Bang ya, sedikit nih. Nah, tadi kan Abang bilang sosialisasi ke renta ya, apa namanya? Ya, kelompok-kelompok. Kelompok renta dan segala macam. Nah, tadi udah disinggung juga sama Bang Aska. Itu Bang, ternyata bagaimana gini kita Bawaslu ini menyikapi terkait ormas ataupun terkait organisasi-organisasi yang memang posisinya seakan-akan lagi nyari muka nih. Betul. untuk apa namanya, untuk pemilu Pemilu atau selanjutnya. selanjutnya. Oke. Nah, bagaimana nih Bang menurut Abang kayak gitu tuh? Yang pertama di masa non tahapan itu ya memang kita mendapatkan surat instruksi dari Bawaslu RI terkait masalah konsolidasi demokrasi. Nah, konsolidasi demokrasi ini kita diperintahkan agar berkunjung-kunjung kepada stakeholder. Nah, ormas ini masuk stakeholder sebenarnya, gitu kan? Nah, untuk ya supaya sebelum melaksanakan penyelenggaraan pemilu itu mereka sudah satu frame dengan kita terkait pemahaman demokrasi, kemudian aturan-aturan tentang pemilu gitu kan. Nah, sejauh ini memang saya selaku Koordinator Penanganan Pelanggaran ketika kumpul-kumpul bersama dengan stakeholder terkait itu selalu membicarakan terkait masalah itu, Mas. Jadi ya tentu langkah-langkah ini kita lakukan agar ketika nanti pas penyelenggaraan pemilu itu udah nggak lagi yang tadi tanda kutip lah ya kan. Sewot-sewotan lah, apalah, betul. Pas pilkades mah ya jelas mau ngapain terserah Ya. ya. Tapi pas ke pemilu atau pilkada ya kan kita ada aturannya nih ternyata Ya, nih. Makanya itu betul. ternyata masyarakat harus paham tuh di situ. Ini semuanya luar biasa banget ya kita bisa diskusi gini ya Bang ya, sama Bang Hoirudin nih. Setidaknya ada hal-hal yang memang masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya gitu dari podcast ini bisa diambil pelajarannya, bisa diambil dasar-dasar hukum yang tadi dijelaskan, bisa diambil juga hal-hal yang memang menjadi patokan Bawaslu itu mau di mana, maksudnya bukan mau di mana, Ya. bekerjanya di mana, ketika pemilu, ketika pilkada. Tapi kalau untuk pilkades yang tadi kita sudah singgung banyak, ternyata itu ya kita hanya bisa memberikan sosialisasi, Ya. bisa memberikan hal-hal yang memang edukasi. Untuk apa? Untuk kebaikan, jangan sampai ada perpecahan ya Bang. Betul. Karena kan kita sudah susah payah kan mempersatukan masyarakat Bekasi, masa tiba-tiba cuma gara-gara pilkades jadi terpecah belah kan gitu ya. Ini kan kalau kita bicara demokrasi ya hari ini zaman walaupun ada bahasa istilahnya setiap orang ada zamannya dan setiap zaman pasti ada orangnya. Kira-kira gitu ya. Hari ini nih lagi zaman-zamannya AI, Benar Bang. ya kan? Nah, kita nih sebagai penyelenggara sebenarnya sangat mantau terus ya terkait perkembangan AI. Karena salah satu faktor nanti yang kemungkinan akan terjadi ini ketika pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, apalagi sekarang nih pilkades nih, itu udah pasti ya isu-isu hoax mungkin udah gampang kita nyernanya. Tapi kalau bicara AI ini, ya kan? Oh, iya. Nah, itu yang harus benar-benar kita jeli melihatnya. Gitu. Berarti setidaknya aturannya pun Betul. lagi digodok ya Bang ya. Ya, Ada belum betul. ya aturan terkait dengan itu cyber apa ya bahasanya kalau AI itu Ya. dunia maya. Sebenarnya kalau kita mengacu kepada undang-undang ITE ya, ITE itu sudah ada semuanya, sudah ada. Hanya Mungkin lagi diselaraskan dengan betul. Karena kalau seandainya undang-undang ITE itu diterapkan, itu bukan ranahnya Bawaslu, itu ranahnya polisi ya, polisian, penegak hukum umum lah. Nah, tapi kalau sejauh ini memang wacana terkait revisi undang-undang pemilu memang sedang diwacanakan. Ada perubahan. Nah, terlepas apa kemudian nanti isu itu akan dimasukkan ke dalam revisi itu atau tidak, ini yang masih karena pemerintah dan legislatif ini masih belum mau terbuka meng-share terkait masalah revisi-revisi yang akan dilakukan oleh
para legislator lah ya, membuat undang-undang. Jadi Jadi tunggu aja. udah masuk prolegnas belum? Sudah masuk, Prolegnas. sudah masuk, betul. Jadi kemungkinan di tahun ini Pak, atau tahun depan? Undang-undang itu. Kalau kita melihat dan mengacu kepada pemilu tahun 2019 dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu harusnya 2 tahun sebelum pelaksanaan. Karena undang-undang yang pemilu yang sekarang kita pakai ini kan Undang-Undang 7 tahun 2017. Pada saat itu diketok palunya 2017 untuk melaksanakan pemilu 2019. Nah, mudah-mudahan tahun 2027 ini undang-undang itu udah diketok palu untuk melaksanakan pemilu 2029. Kira-kira begitu. Kalau saya menganalisa undang-undang sebelumnya ya. Coming soon ya, coming soon. Jadi Iya. kemungkinan di 2027 sudah ketok palu lah. Betul. Jadi tinggal tunggu aja terkait dengan undang-undang pemilu selanjutnya. Ya. Ada lagi Pak mungkin? Terkait dengan ini Bang, penanganan pelanggaran Bang. Kalau tadi kan ITE itu masuknya, tapi masyarakat itu bisa nggak sih melaporkan pelanggaran ITE ke Bawaslu karena menyangkut dengan pemilu, misalnya singgung dengan pemilu itu, bisa nggak lapor ke Bawaslu? Kalau substansinya bisa. Substansi isi ya berarti ya. Isi dari ITE contoh misalkan ada WhatsApp terkait jelek-jelekin. Nah, Kemudian isu-isu sara lah ya. Sara lah ya. Nah, itu bisa dilaporkan ke Bawaslu. Tapi kalau untuk dalemannya terkait masalah ITE-nya, berarti kan alatnya nih. Itu memang Bawaslu masih belum punya ranah ke sana. Gitu. Misalkan sejauh ini kan memang akun-akun yang dipakai itu akun-akun yang anonim ya. Anonim. Nah, untuk ke ranah sananya kita nggak bisa. Tapi kalau seandainya orang tersebut yang melaporkan itu tahu akunnya, jadi kalau bicara laporan ini kan ada terlapor, ada pelapor dan ada terlapor. Nah, selama syarat formal dan materialnya, formal itu kan ada pelapor, terlapor, kemudian 7 hari sejak diketahuinya terpenuhi, kemudian ada alat bukti, semuanya terpenuhi, buat Bawaslu itu pantang, ibarat kata kita menolak. wajib diterima. Wajib diterima, gitu ya. Nah, terlepas nanti kalau dia si pelapor, misalnya si pelapor datang ngomongin masalah tadi di akun ada yang jelek-jelekin isu-isu sara lah terhadap calon misalnya. Nah, karena berhubung syarat formalnya itu harus ada yang terlapor, sementara yang laporin itu nggak tahu, nah itu bisa ya masuk kategori tetap kita nerima, tapi nanti dalam kajian awalnya terkait masalah syarat formalnya tidak terpenuhi, gitu. Tapi kan bisa kan mungkin saling koordinasi dengan kepolisian Bang. Apakah memang nanti di sentra Gakumdu langsung atau memang di luar sentra Gakumdu antar koordinasi Ya. Bawaslu substantifnya, Betul. sedangkan kepolisian terkait undang-undang ITE-nya. Betul. Yang tadi saya sampaikan bahwa Bawaslu masih belum memiliki tim cyber khusus. Gitu kan? Beda dengan polisi ya. Iya. Nah, beda halnya kalau seandainya Bawaslu sudah memiliki tim cyber, mungkin ya udah kita udah memenuhi syarat formal material, tinggal kita bagaimana mengecek ini akun ini nih larinya kemana. Karena nggak segampang. Sementara kita dalam konteks penanganan pelanggaran itu dibatasin waktu. Contoh misalkan dalam pemilu itu kita hanya punya waktu 7 hari. 7 Gitu hari kan? sejak penerima laporan. Sejak laporan itu diregister, ya kan? Sejak laporan itu diregister, kemudian kita punya waktu 7 hari. Kalau seandainya masih kita anggap membutuhkan tambahan, kita masih diberikan waktu paling lama 14 hari. Nah, 7 plus 7 Bang. 7 plus 7. Nah, sementara di pilkada kita hanya punya waktu 2 plus 3. Gitu kan? Hanya 5 hari lah kira-kira. 3 plus 2 ya, 3 plus 2 ya. Nah, kalau kita ngomongin masalah tadi ITE, ini kan nggak sehari 2 hari loh, Bos. Forensik itu yang lama, hampir disita kan. Ya kan? Nah, ini kita masih belum punya. Gitu. Makanya ketika ada akun anonim yang dilaporkan, itu bukan masalah syarat formalnya tidak terpenuhi ya, tapi kita melacaknya ini. Bukannya kita nggak mau nerima, bukan. Gitu kan? Tetap kita terima. Hanya akun anonim ya secara nggak langsung sebagai terlapor. Kita nggak bisa mengecek ke sana, walaupun kita bersama dengan polisi. Gitu kan? Karena belum ranahnya polisi. Iya. Gitu. Makanya bagi masyarakat jangan coba-coba untuk melakukan hoax melewati ITE karena bukan ranah kita lagi, itu ranah kepolisian. Edit Itu video, bahaya itu. bagi duit ya Bang ya.
Bahaya itu bahaya. Ini. Jangan deh ya. Kenapa saya ngomongin undang-undang ITE ya? Kalau kita mengacu pada undang-undang ITE ini kan memang ada sanksinya di situ ya. Ada sanksi. Bahkan paling lama itu ada yang sampai 5 sampai 10 tahun ya. 5 tahun sampai 10 tahun itu sanksinya. Nah, kalau di pemilu ini kan sanksinya paling lama itu 5 tahun. Paling lama banget itu juga bukan dalam konteks tahapan yang tadi saya ceritain gitu kan. Hanya ada misalkan pimpinan partai politik diketahui misalkan dia nerima apa namanya tuh mahar gitu kan, gratifikasi gitu kan, gitu. Nah, sementara kalau di ITE kan karena berhubung dia ada sanksinya, maka dalam konteks penegakan hukumnya adanya di kepolisian, gitu. Siap. Mungkin udah ngalor dulu kita ya Bang ya ini. Luar biasa sekali sebenarnya. Mungkin penutup ya mungkin dari Ya. Bang Weng ya. Ya. Mungkin ada closing Closing statement statement, bagi penonton setia Koasi Iya. Kabupaten Bekasi. Buat masyarakat Kabupaten Bekasi lah. Oke. Indonesia itu adalah negara yang menjalankan demokrasi seutuhnya ya. Nah, namun jangan maknai demokrasi itu dalam arti sempit, gitu. Karena terkadang banyak masyarakat kita dengan pengalaman-pengalaman yang ada selesai pilkada, banyak kok orang yang menang pada ketangkap sama KPK, gitu kan. Banyak kok ibarat kata pasukan-pasukannya presiden, gitu kan, menteri-menteri dalam hal ini yang kena OTT lah, apalah istilahnya buat KPK. Nah, betul. Jangan hanya gara-gara itu masyarakat bicara demokrasi jadi apatis. Tetap. Karena kita ngelihat Indonesianya, Indonesia itu sangat mengedepankan demokrasi. Selama ibarat kata ada dalam undang-undang dasar kedaulatan berada di tangan rakyat, ya kita laksanakan demokrasi. Tapi dalam berdemokrasi itu ada cara dan aturannya sendiri-sendiri. Bicara pemilu ada aturannya, bicara menyuarakan ada aturannya, bicara IT ada aturannya. Nah, jangan sampai kita mengaku bahwa warga Indonesia hanya mengedepankan demokrasinya aja, sementara kita nggak tahu dan nggak paham terkait masalah aturan-aturan terkait, gitu kan. Ketika kita melaksanakan, contoh misalkan dalam pemilu itu melaksanakan kampanye, dia brutal, gitu kan, dia barbar. Pokoknya selama pemilu ini kita harus memenangkan calon kita misalkan tanpa melihat aturan, gitu maksudnya. Padahal kan ada aturan. Memang benar kalau bicara demokrasi semuanya punya hak, gitu kan. Nah, ini yang banyak terjadi di masyarakat kita, mengedepankan demokrasi, tapi realitanya mereka tidak membaca aturan di samping-sampingnya, gitu kan. Gitulah. Jadi pemahaman demokrasi itu penting, harus dibarengi dengan aturan-aturan terkait. Oke, terima kasih Bapak Khairuddin atas waktunya dalam Kongko Asik Demokrasi atau Koasi Kabupaten Bekasi. Ya, Bagi masyarakat. kita tunggu ya koasi-koasi sebelumnya ini. Ini udah luar biasa banget kita diskusi dengan Bang Khairuddin ya. Makanya kita tunggu koasi-koasi episode-episode ke depannya. Ngapa kita yang nunggu? Masyarakat masyarakat menantikan. Iya. Menantikan episode selanjutnya karena emang banyak sekali diskusi-diskusi di Koasi ini. Ya, sekarang baru penanganan pelanggaran, nanti ada pengawasan, nanti ada macam-macam. Makanya jangan lupa nonton terus Koasi. Kongko Asik Pengawasan partisipatif Demokrasi. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Bye. Dengan bunyi